Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muki Istiani. Dan di sini kita sudah memasuki bab yang ke-6 nih, yaitu dengan judul Basic Configuration. Nah, jadi di materi kali ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi hostname, terus konfigurasi IP address, tricks about CLI, IP service, dan lain-lainnya. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Nah, di sini kalian bisa membuat node baru, teman-teman, dengan cara kalian klik kanan pada kursornya, kemudian pilih node, dan di sini pilih MikroTik Router OS. Nah, di sini untuk image-nya diharuskan sudah ada file directory ya, teman-teman. Kemudian untuk kemu option-nya kita bisa kosongi saja. Ini kita hapus saja, teman-teman. Dan kalau sudah, kita bisa save. Nah, selanjutnya kita akan membuat network baru dengan cara klik kanan lagi, kemudian pilih network. Kemudian di sini saya akan menamainya ISP. Kemudian untuk tipenya itu manajemen cloud ya, teman-teman, supaya nanti kita mendapat IP private itu yang 192. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita bisa save saja. Kemudian di sini kita akan menghubungkan antara MikroTik dengan ISP-nya dengan cara kita klik yang colokan ini. Oke, kemudian di sini kita akan menghubungkan antara MikroTik dengan ISP dengan cara ini kita tarik saja, teman-teman, dan kita sambungkan dengan ISP. Kemudian di sini untuk Ethernet-nya kita pilih yang Ethernet 1. Dan di sini kita bisa save. Nah, selanjutnya di sini kita buka terminalnya, teman-teman, dengan cara ini kita start. Dan di sini kalau belum muncul, teman-teman, kalian bisa ke samping sini dan pilih yang HTML console. Kemudian kita bisa klik 2 kali pada MikroTik-nya. Nah, teman-teman, di sini untuk loginnya kita bisa isi dengan admin. Kita enter, dan untuk passwordnya kita kosongi saja, teman-teman. Kita enter saja, teman-teman. Kemudian di sini kita pilih Y. Kemudian kita pilih huruf key. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi password baru. Nah, di sini kita tidak perlu ya, teman-teman. Di sini kita bisa hindari dengan CTRL+C atau Ctrl+C. Oke, di sini saya akan besarkan dulu tampilannya, teman-teman, supaya nanti IP-nya bisa terlihat. Di sini kita bisa ketik perintah IP address print. Seperti ini, teman-teman. Di sini kita bisa enter nih. Nah, di sini IP-nya sudah keluar ya, teman-teman, yaitu 192.168.75.136. Oke, dan itu adalah IP dynamic yang kita dapatkan. Oke, selanjutnya kita bisa langsung buka Winbox-nya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa refresh terlebih dahulu. Kemudian kita ketik IP yang muncul tadi. Saya ingat-ingat terlebih dahulu, teman-teman. 192.168.75.136. Dan di sini untuk loginnya kita bisa menggunakan admin. Terus kalau password kita kosongi saja. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik yang connect, teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke Winbox menggunakan IP ini, teman-teman. Nah, untuk konfigurasi hostname-nya itu kita bisa menggunakan cara GUI atau tampilan, atau kita juga bisa menggunakan yang cara CLI. Nah, untuk cara GUI-nya, teman-teman bisa pergi ke sistem ini, teman-teman. Kemudian pilih yang identity.
Nah, di sini kita bisa mengganti hostname-nya nih. Oke, kita bisa ganti di sini, misal saya menggantinya RB Nuke. Setelah itu kita klik apply dan kita klik OK, teman-teman. Nah, maka di sini hostname-nya itu sudah berubah menjadi RB Nuke. Nah, teman-teman, kemudian untuk cara yang CLI-nya, teman-teman bisa pergi ke menu yang ada di sini dan teman-teman bisa pergi ke menu yang ada di sini, yaitu New Terminal. Kita bisa klik saja, teman-teman. Dan di sini seperti biasa untuk new password kita bisa hindari dengan CTRL+C. Di sini saya akan besarkan dulu, teman-teman. Kemudian untuk new passwordnya ini kita bisa skip saja dengan Ctrl+C. Nah, untuk mengganti secara CLI kita bisa jalankan dulu sistem identity. Untuk mengganti Kemudian untuk new passwordnya ini kita bisa skip saja dengan Ctrl+C. Nah, untuk mengganti secara CLI kita bisa Untuk mengganti secara CLI kita bisa ketikkan perintah seperti ini, teman-teman. Sistem identity. Kemudian kita bisa enter dan di sini lanjut kita ketikkan print. Enter. Nah, teman-teman, untuk hostname-nya di sini sudah sesuai ya, teman-teman, dengan yang tadi saya ubah, yaitu RB Nuke. Nah, di sini sudah terdapat informasi hostname kita yang sudah tadi saya ubah dengan cara GUI, yaitu RB Nuke ini, teman-teman. Kemudian untuk kembali kita bisa menggunakan tanda slash, enter. Dan kemudian untuk mengganti nama hostname-nya itu kita bisa masuk ke sistem terlebih dahulu, teman-teman. Kita enter dan kita akan masuk ke identity. Kita enter. Nah, di sini sama ya, teman-teman, dengan yang GUI tadi. Kalau di GUI kan kita masuk ke sistem, kemudian kita pilih yang identity dan di sini kita bisa mengubahnya. Cuman bedanya kalau saat ini di CLI itu kita menggunakan yang mode text atau perintah. Dan untuk mengubahnya kita bisa ketikkan set, kemudian name, kita tambahkan sama dengan, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengubahnya dengan keinginan kita masing-masing. Misal di sini saya akan mengubahnya RB isti. Kemudian di sini kita bisa enter dan di sini kita bisa ketikkan perintah print. Kita bisa enter, teman-teman. Nah, maka hostname yang tadi kita buat sudah muncul, yaitu RB isti ini. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut untuk materi yang berikutnya yang membahas tentang konfigurasi IP address. Nah, teman-teman, untuk konfigurasi IP address itu ada dua cara seperti tadi, teman-teman, yaitu bisa menggunakan cara yang GUI dan menggunakan cara yang CLI atau text. Nah, untuk cara yang GUI-nya kita bisa pergi ke IP, kemudian kita pilih addresses. Nah, di sini ada IP yang kita dapatkan secara dinamik. Saya biskarkan dulu, teman-teman. Nah, kemudian cara untuk menambahkan IP-nya, kita bisa klik yang tanda plus ini, teman-teman. Dan di sini kita masukkan IP address yang kita ingin buat. Misal di sini IP address saya 192.168.32.2. Kemudian di sini untuk interface-nya kita bisa pilih Ethernet kita, teman-teman. Tapi sebelum itu kita pergi ke terminal terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian di sini kita jalankan perintah interface print. Kemudian kita enter, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita ketikkan perintah interface print.
kita bisa enter teman-teman. Mohon maaf, di sini terdapat kesalahan teman-teman. Jadi di sini tidak perlu menggunakan S ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa enter saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa terdapat either 1 sampai either 4. Dan itu kalian bisa memilih terserah untuk eithernya. Itu sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Oke, di sini kita balik ke Winbox-nya. Jadi di sini saya akan memilih either 2 ya teman-teman. Di sini untuk IP address yang saya buat kali ini saya memilih either 2. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik yang apply, terus kita klik OK. Nah, maka di sini kita sudah mengkonfigurasi IP address menggunakan cara yang GUI. Nah, untuk cara yang CLI atau teks ini kita pergi ke terminal lagi, teman-teman. Kemudian kita bisa kosangi dengan ctrl+c. Dan kemudian di sini kita ketikkan perintah IP address print. Oke, kita bisa enter teman-teman. Nah, di sini sudah ada IP yang kita konfigurasi secara GUI. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat interface atau header-nya. Interface print. Kita bisa enter. Nah, di sini sudah ada either 1 sampai dengan either 4. Jadi sama dengan yang ada di terminal di Pinetlab tadi ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung saja untuk ke konfigurasi IP address-nya. Jadi caranya itu kita bisa masuk ke IP address terlebih dahulu, enter. Nah, di sini kita tambahkan konfigurasi address, kemudian kita tambahkan sama dengan, dan kemudian di sini kita masukkan IP yang ingin kita konfigurasi atau kita buat. Nah, di sini contoh semisal 192.168.32.3. Jadi kan kalau yang menggunakan tadi GUI saya menggunakan 32.2. Kalau yang CLI ini saya menggunakan 32.3. Dan jangan lupa di sini kita tambahkan /24. Nah, kemudian di sini saya akan memasukkan interface-nya. Interface. Dan kita tambahkan sama dengan, misal di sini saya akan memilih atau menggunakan yang either 3 teman-teman. Kita ketik saja either 3. Di sini kita bisa enter teman-teman. Mohon maaf, di sini terdapat kesalahan teman-teman. Nah, jadi di sini kesalahannya itu tidak perlu menggunakan S ya teman-teman. Di sini kita bisa hapus saja S-nya. Dan di sini kita bisa enter. Nah, kemudian kita bisa lihat dengan command print. Enter. Nah, maka di situ terdapat IP yang baru saja kita konfigurasi teman-teman, yaitu yang ini. 192.168.32.3. Di sini juga interface-nya sesuai dengan saya yang memilih tadi, yaitu either 3. Nah, kemudian teman-teman gimana nih cara untuk menghapus IP yang kita konfigurasi tadi? Nah, jadi caranya itu juga ada yang GUI dan ada yang CLI. Nah, untuk CLI-nya teman-teman bisa ketik remove, kemudian ketik number. Nah, jadi number ini adalah nomor yang ada di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa ada ini yang nomor 0, terus nomor 1 dan nomor 2. Nah, misal di sini saya akan menghapus yang nomor 2 ini ya teman-teman, yang menggunakan interface either 3. Di sini kita tambahkan sama dengan, kemudian kita pilih 2. Karena di sini saya akan menghapusnya yang ini teman-teman. Jadi sesuai dengan nomornya yaitu 2. Kita bisa enter teman-teman. Dan kita bisa cek dengan print lagi. Oke, kita bisa enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini IP address yang menggunakan either 3 itu sudah hilang atau sudah tidak ada. Di sini hanya ada IP dari terminal Pinetlab tadi, kemudian IP yang kita konfigurasi menggunakan GUI. Jadi intinya kalau nomor itu adalah semacam urutan teman-teman. Nah, kemudian teman-teman untuk cara yang GUI-nya, cara menghapus IP-nya itu kita tinggal klik saja IP-nya, kemudian kita klik tanda yang min ini.
Jadi kalau tambah itu untuk membuat, sedangkan kalau yang min ini adalah tanda untuk menghapus IP yang kita konfigurasi. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang bagaimana menghapus IP-nya. Nah, sekarang kita akan mendisable IP-nya, teman-teman. Kita pergi ke IP, terus address terlebih dahulu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat IP-nya itu kan masih aktif ya. Nah, di sini kita akan belajar mendisable. Nah, jadi disable itu adalah IP-nya tetap ada, cuman kita menonaktifkannya saja. Nah, jadi gimana tuh caranya? Nah, untuk cara yang GUI, teman-teman bisa klik IP-nya, kemudian klik yang tanda silang saja. Ini teman-teman, jadi itu adalah cara untuk mendisable IP yang kita konfigurasi. Lalu gimana nih untuk cara yang CLI-nya? Nah, untuk cara yang CLI ini kalian bisa pergi ke terminal lagi, kemudian kita ketik disable number. Dan di sini misal saya akan mendisable atau menonaktifkan IP yang ada di nomor 1 ini, yang interface-nya itu Ether 2. Oke, di sini kita ketik nomor 1. Kita bisa enter, teman-teman. Nah, kita bisa mengeceknya dengan perintah print. Enter. Nah, teman-teman di sini bisa lihat sendiri bahwa nomor 1 ini terdapat tambahan huruf, yaitu tadi kan tidak ada tanda X atau silang di sini, teman-teman. Kemudian setelah kita mendisable atau menonaktifkan IP-nya, kemudian muncullah tanda X atau silang ini. Nah, jadi itu menandakan bahwa IP-nya itu dinonaktifkan atau tidak aktif. Kemudian teman-teman untuk cara mengaktifkannya lagi itu bisa dengan perintah enable number 1. Kemudian kita bisa enter, teman-teman. Dan kita bisa cek lagi dengan perintah print. Enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa tanda silang itu sudah tidak ada, sama seperti yang belum kita disable sebelumnya, yaitu ini. Jadi di sini menandakan bahwa IP-nya sudah aktif kembali ya, teman-teman. Nah, teman-teman, lalu gimana nih cara untuk mengedit IP address? Nah, jadi misal nih saya membuat IP address, kemudian saya ingin merubahnya lagi karena terdapat kesalahan. Nah, jadi itu gimana tuh caranya, teman-teman? Nah, jadi untuk cara mengeditnya kita bisa ketikkan set. Kemudian di sini kita akan memasukkan nomor yang akan kita edit. Misal di sini saya akan menggunakan nomor 1, yaitu ini. Kita ketik 1. Nah, jadi untuk di sini kita tidak perlu menuliskan number ya, teman-teman. Jadi langsung saja ketik 1. Kemudian kita spasi dan kita ketik address. Kemudian kita sama dengan. Kemudian di sini kita langsung tuliskan nih IP yang ingin kita revisi. Misal tadi nomor 1, saya akan merevisinya menjadi 192.168.32.1. Kemudian /24. Jadi saya merubahnya dari yang 32.2 menjadi 32.1. Oke, kemudian di sini kita bisa enter saja, teman-teman. Dan di sini kita bisa ceknya dengan print. Enter. Nah, teman-teman, maka IP yang tadinya 32.2 berubah menjadi 32.1. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ya. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang tricks about CLI. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminal lagi, teman-teman. Kemudian untuk new password kita hindari dengan ctrl+C. Kita besarkan. Jadi teman-teman, kalau di Debian itu kan terdapat directory, tetapi kalau di Winbox itu kita menyebutnya sebagai menu. Dan kemudian di sini saya akan pergi ke sistem, teman-teman. Nah, jadi itu sama saja dengan cara yang GUI, yaitu kita pergi ke sistem seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Dan misal kalau di sistem ini saya akan membuka identity. Oke,
Oke, kita enter teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan mencoba untuk menggunakan bantuan tab teman-teman. Misal di sini saya ketik INT, kemudian kita klik tanda tab yang ada di keyboard kita. Nah, maka itu akan otomatis menjadi interface teman-teman. Kemudian di sini kita juga akan belajar tentang bantuan, yaitu tanda tanya. Di sini kita bisa masuk ke sistem terlebih dahulu. Enter, dan kita bisa klik tanda tanya yang ada di keyboard kita. Nah, maka akan langsung muncul bantuan di sini teman-teman. Misal di sini kita ingin buka sistem dan di situ terdapat bantuannya teman-teman, dengan mengetikkan tanda tanya yang ada di keyboard. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang berikutnya yang membahas tentang IP service. Nah, jadi IP service itu merupakan berbagai cara atau metode untuk masuk atau login ke dalam router OS. Terus IP service juga dapat digunakan dalam membatasi user untuk login. Jadi misal user siapa saja yang boleh login di kita teman-teman. Oke, kita langsung saja ke prakteknya teman-teman. Nah, di sini kalian sudah dipastikan masuk ke Pinet tab-nya, dan untuk mikrotiknya langsung dinyalakan ya teman-teman. Kemudian di sini di Winbox-nya sudah dipastikan juga bahwa kita sudah login menggunakan Winbox di sini teman-teman. Kemudian kita bisa klik yang IP, terus kita pergi ke service ini teman-teman. Nah, di sini sudah terdapat banyak menu ya teman-teman. Ada FTP, SSH, Telnet, dan lain-lainnya. Nah, untuk praktek IP service ini kita akan mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox teman-teman. Kemudian kita juga akan merubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox itu menjadi 3000. Kemudian kita juga akan login kembali ke router menggunakan default port. Terus yang terakhir ada login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Oke, langsung saja ya, kita akan mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox. Oke, di sini untuk API kita klik yang tanda silang. Terus API SSL kita silang, terus FTP kita silang. Nah, kecuali SSH jangan kita silang ya teman-teman. Dan Telnet ini kita silang, dan WWW ini kita silang. Oke, kita sudah mendisablekan semua service kecuali SSH dan Winbox. Oke, kemudian untuk tugas yang selanjutnya, SSH ini kita portnya diubah menjadi 9022. Kemudian kita bisa apply dan kita oke. Nah, kemudian untuk Winbox-nya kita akan ubah portnya menjadi 3000. Kita apply dan kita oke. Nah, teman-teman, sebenarnya di available form ini bisa dimasukkan IP teman-teman. Jadi di sini IP mana saja yang boleh SSH. Oke, selanjutnya kita akan SSH teman-teman. Di sini saya akan menggunakan putih, dan di sini untuk hostname-nya kita bisa menggunakan IP yang ada di sini 192.168.75.140. Dan di sini untuk portnya kita masukkan port yang sudah kita isi tadi. Di sini kita kan sudah merubah menjadi 9022. Di sini kita akan ubah teman-teman 9022. Kemudian kita bisa open teman-teman. Nah, maka akan muncul perintah seperti ini teman-teman. Kita bisa accept saja. Kemudian untuk loginnya kita bisa menggunakan admin. Oke, di sini kita bisa remote nih dengan menggunakan SSH, yaitu dengan yang menggunakan port yang kita ubah tadi, yaitu 9022. Nah, sekarang kita akan uji coba untuk Winbox dengan port 3000. Ini kita bisa close saja teman-teman, dan kita bisa buka Winbox-nya lagi. Kemudian di sini kan IP-nya sudah saya tulis kembali. Kemudian kita tambahkan titik 2. Dan kita tulis port yang kita konfigurasi tadi, yaitu 3000.
Jadi 3000 ini port yang sudah kita konfigurasi untuk Winbox ya teman-teman. Oke, langsung saja kita connect teman-teman. Nah oke, ini sekarang kita sudah bisa masuk ke Winbox menggunakan port yang kita sudah konfigurasi untuk Winboxnya, yaitu 3000 ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita ubah lagi portnya biar menjadi default. Di sini kita ke IP, kemudian kita service. Kemudian di sini untuk port default dari Winbox itu adalah 8291. Kemudian kita apply. Oke. Dan untuk SSH itu port yang default adalah 22. Kita apply. Oke. Nah, untuk saat ini kan kita masuk atau akses mikrotik kita itu dengan admin ya teman-teman. Tapi kalau user admin ini itu tidak secure teman-teman, atau tidak aman. Jadi bisa saja ada yang membajak mikrotik kita. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita bisa membuat user baru nih untuk login ke mikrotik kita. Ini kita hilang saja. Kemudian kita pergi ke sistem, kemudian kita pilih user. Nah, di sini sudah terdapat user kita yaitu user admin. Kemudian di sini ada juga groups. Nah, jadi groups ini adalah privilege nih untuk memberikan hak akses kepada user kita. Nah, untuk grup ini juga ada hak akses full, terus hak akses read, dan juga hak akses write. Nah, kalian perlu tahu teman-teman kalau read itu hanya untuk membaca, kemudian kalau write itu bisa mengedit atau konfigurasi, kemudian ada juga yang full yaitu untuk semuanya bisa. Nah, kemudian untuk membuat usernya kita klik yang user, kemudian di sini kita tambahkan atau klik yang plus. Kemudian untuk namanya bisa disesuaikan dengan kalian masing-masing. Di sini saya akan membuat user dengan nama Nuke. Kemudian untuk grupnya saya pilih yang full teman-teman. Dan kemudian untuk passwordnya saya akan memilih yang mudah saja, yaitu 123. Kemudian kita konfirmasi password 123. Kemudian di sini kita bisa apply. Dan kita bisa oke. Nah, oke, di sini sudah muncul user yang kita buat tadi yaitu user Nuke. Dan selanjutnya kita akan mencoba nih untuk login menggunakan user Nuke ini. Tapi sebelum itu untuk user adminnya kita disable terlebih dahulu teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk loginnya kita bisa menggunakan user Nuke tadi. Kemudian untuk passwordnya yang mudah tadi saya buat yaitu 123. Kemudian kita bisa connect saja teman-teman. Nah, di sini saya sudah bisa masuk atau akses menggunakan user yang tadi saya buat, yaitu user Nuke. Nah, untuk user admin ini kita kembalikan biar enable teman-teman. Nah, terus kalau kalian pengen lihat user mana saja yang sedang aktif, ini kita bisa klik yang aktif user. Nah, maka di sini akan terlihat user yang aktif teman-teman. Nah, oke, di sini kita akan lanjut untuk bahas yang groups. Nah, jadi default dari groups itu ada 3 teman-teman, yaitu ada yang full, ada yang read, ada yang write. Untuk full itu dia bisa dengan read dan write. Kemudian untuk yang read itu cuma bisa untuk membaca. Kemudian kalau write itu bisa mengedit atau konfigurasi. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita ke user dan di sini kita akan membuat user baru dengan nama user 1. Kemudian untuk passwordnya saya samakan saja dengan user yang Nuke, yaitu 123. Kita konfirmasi. Oke, kita bisa apply teman-teman. Kemudian kita oke. Nah, kemudian di sini kita pergi ke new Winbox. Dan di sini untuk loginnya kita menggunakan user 1. Kemudian untuk passwordnya itu tetap ya teman-teman, yaitu 123 yang tadi saya pilih supaya sama. Kemudian kita bisa connect. Oke teman-teman, di sini terdapat pembeda ya.
Nah, di sini untuk SSH, misal kita akan mengubah portnya, di sini tidak bisa teman-teman, karena kita menggunakan grupnya itu yang mode RAID. Nah, di sini tidak bisa mengedit maupun konfigurasi teman-teman. Jadi hanya bisa dilihat saja. Misal di sini kita juga bisa ke IP address. Misal di sini saya akan mengedit IP address. Nah, maka itu tidak bisa teman-teman. Tidak bisa saya ubah atau tidak bisa saya hapus. Dan misal kalau kita ingin mengecek user, ini kita pergi ke sistem, kemudian user. Nah, di sini saya akan mengedit untuk grupnya. Maka ini tidak bisa teman-teman, tidak bisa kita ubah karena ini kita menggunakan grupnya itu yang RAID. Jadi hanya untuk dilihat atau dibaca saja. Oke, di sini kita akan kembali ke user admin teman-teman. New terminal. Kemudian di sini kita menggunakan admin. Untuk passwordnya kita pasangi. Kita connect. Nah, oke, di sini saya akan mencoba untuk membuat user lagi nih. Di sini kita klik yang plus, kemudian di sini saya akan membuat dengan nama user 2, dan untuk hak aksesnya saya pilih right. Kemudian kita bisa isi password. Saya akan samakan saja teman-teman, yaitu 123. Nah, di sini kita apply dan kita oke. Nah, kemudian kita akan pergi ke new winbox. Untuk new winbox ini kita loginnya menggunakan user 2 teman-teman. Dan passwordnya kita masukkan 123. Oke, kita connect. Nah, di sini saya sudah berada di user 2. Nah, di sini saya sudah masuk dengan user 2. Misal di sini saya akan masuk ke sistem, kemudian kita pergi ke user. Nah, teman-teman, di sini kita tidak bisa menambahkan atau menghapus user nih, karena kita tidak menggunakan hak akses yang full. Di sini kita menggunakan hak akses yang right, di mana hak akses itu hanya untuk mengedit atau konfigurasi saja. Tetapi kalau kalian pingin hak akses yang full, mau yang konfigurasi, terus bisa menambahkan user dan lain-lainnya, itu bisa menggunakan hak akses yang full teman-teman, dimana bisa menggunakan RAID dan bisa juga dengan write. Nah, oke teman-teman, ini kalian bisa close saja atau hapus user 1 dan user 2 ini, karena ini hanya sebagai dasar pembelajaran. Nah, saya rasa cukup saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.